Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriman, program studi D3 Budidaya Ternak, jurusan Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Polbantang Goa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai animal welfare. Seperti yang kita ketahui bahwa animal welfare sangat penting bagi kehidupan hewan. Selain itu, manusia adalah salah satu individu yang berperan penting dalam penerapan animal welfare. Manusia menjadi kunci terpenuhinya animal welfare tersebut. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin penting mengenai animal welfare yang harus kita ketahui. Yang pertama, apa sih itu animal welfare? Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan fisiologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Yang kedua, bagaimana sih sasaran animal welfare itu? Adapun sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu mengenai five freedom. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan hewan memiliki konsep yang biasa disebut dengan five freedom. Yang pertama, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagai kemudahan akses akan air minum dan makanan yang dapat mempertahankan kesehatan dan tenaga. Dalam hal ini, penyediaan pakan yang sesuai dengan spesies dan keseimbangan gizinya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa tidak nyaman, yakni dengan penyediaan lingkungan yang layak termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan fisiologi hewan. Yang ketiga, yakni bebas dari rasa sakit, luka, maupun penyakit. Hal ini meliputi upaya untuk pencegahan penyakit. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis yang reguler. Apabila kondisi ini tidak terabaikan, maka akan memicu timbulnya penyakit dan ancaman penyakit baik pada hewan maupun manusia. Yang keempat, yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal. Dalam hal ini perlu penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang tepat, dan adanya teman jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal. Yang terakhir, ini bebas dari rasa stres dan tertekan. Faktor terakhir adalah bebas dari rasa stres dan tertekan dengan cara memberikan kondisi atau perlakuan yang mencegah penderitaan mental pada ternak. Dan apabila tidak ditangani, akan muncul perilaku ternak yang tidak punya tujuan yang jelas. Perubahan yang terjadi pada hewan dapat kita lihat pada perubahan fisik, mental, maupun perilaku. Adapun poin keempat, undang-undang yang mengatur tentang animal welfare terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alamiah yang hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan. Selanjutnya adalah poin yang kelima, yakni penjelasan mengenai hewan laboratorium atau kesejahteraan hewan. Pertama, hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Yang kedua, mengenai kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan fisiologi yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan five freedom. Pada poin yang keenam, kita membahas mengenai manfaat animal welfare itu sendiri atau kesejahteraan hewan bagi manusia. Pada poin ini dapat kita ketahui bahwa kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan saja, tapi juga berpengaruh pada kehidupan manusia. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas.
Yang ketiga, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan seperti daging, telur, susu, dan juga harga jual hasil ikut serta seperti kulit dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah poin yang ketujuh, menjelaskan mengenai salah satu tipe kandang. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kandang tunggal. Kandang tunggal merupakan tipe kandang yang ditempati oleh satu ternak dilengkapi oleh tempat pakan dan tempat minum. Penempatan ternak pada kandang tunggal dilakukan dengan metode satu baris atau sejajar, sedangkan pada bagian belakang adalah parit pembuangan kotoran. Dan yang terakhir, poin yang ke-8, alasan saya untuk masuk jurusan peternakan karena mungkin ini sudah takdir dan perlu disyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan ataupun kehilafan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.